misalkan di situ saya tulis dolar I sama dengan 1. Atau saya nulis saja I sama dengan 1. Maka di situ ketika saya mau menambahkan isi daripada dolar I dengan 1, maka saya akan melakukan EXPR dolar I ditambah 1. Perhatikan bahwa XPR ini ada spasi ya. Ini juga ada spasi antara dolar I dengan plus. Kemudian ini juga ada spasi antara plus dan 1. Jadi rata-rata salahnya program di Shell kalau nggak jalan itu paling backwards atau spasi ya. Jadi tolong diperhatikan itu. Nah, kita lihat di situ hasilnya XPR dolar I lebih besar ditambah 1 adalah 2. Cakep kan? Apa Shell ya? Oke, berikutnya adalah bagaimana kalau kita mau masukkan hasil XPR tadi ke variabel. Ya. Nah, jadi di sini kita harus pakai backwards ya. Perhatikan pada kasus yang di atas, ini kan kita cuman ngelihat hasilnya di enter aja. Tapi gimana kalau kita mau memasukkan ke variabel? Nah, di sini coba dilihat. Coba I sama dengan 1, ini nggak ada spasi ya, karena kita memang masuk, kalau kita pakai variabel kan nggak ada spasi ya. Kemudian I sama dengan backwards XPR spasi dolar I spasi plus spasi 1 backwards lagi. Jadi bedanya cuman di di sini ada backwards ya. Ada backwardsnya. Nah, kalau mau melihatnya, kita bisa gunakan echo dolar I. Oh iya, ini coba dicek ya. Ini harusnya echo dolar I aja bisa ya, nggak usah pakai tanda double quotes ya. Echo dolar I gitu aja cukup. Harusnya nggak perlu backwards. Seingat saya. Tapi kalau ini string coba sih, jalan kaki yang dulu. Ini dia manggilnya kalau dia string mungkin sebentar. HP Mbak piring. Ini sambil nunggu lindungnya jalan. Oke, saya masuk ke SPR dulu. Ya, jadi karakter bintang. Nah, sekarang masalahnya pada SPR apa? Ya, jadi kalau kita punya tanda perkalian, itu kita kan biasa pakai bintang ya. Kita nggak pakai X kan. Nah, kalau di Linux itu bintang itu artinya semua. Jadi karakter bintang itu berarti semua file yang ada di direktori. Maka dari itu, kalau kita gunakan bintang untuk perkalian pada XPR, gunakan slash. Ya, lambat. Sabar. Oke, berikutnya misalkan di sini I sama dengan 2. I sama dengan backwards EXPR spasi dolar spasi
slash kali 3 backwards. Ya, kita masukkan di situ. Ya, karena kita masukkan dia dalam SPR, ya berarti kita bisa pakai variabel ya, echo $i. Apa tadi? I sama dengan 2. I sama dengan Line up. jangan dilempar-lempar HP-ku. Ya, nggak perlu pakai ya sama ya. Nggak perlu pakai double quote sebetulnya. Oke, jadi misalkan ini kita gunakan perkalian. Nah, jadi di sini apa namanya, perhatikan antara variabel ini dengan tanda perkalian ini ada spasinya ya, sama bilangan ini. Jadi antara dua ini ada spasinya. Nah, tadi kelihatan ya apa Linux saya tadi. Oh ya wis, oke. Saya lanjutkan ke PPT. Jadi di sini, nah bagaimana? Nah ini yang saya belum coba. Coba dilihat di sini nih. Ini sampai tumpuk-tumpuk tanda slash-nya. Echo. Ini I-nya sama 8 ya. Kita balikkan lagi I sama dengan 2. Echo dolar, echo XPR 5 plus ini seharusnya pakai slash, ini nggak perlu, coba sih dilihat aja. Seingat saya kan kita kalikan dengan $3 aja ya. Kenapa kok ada slash-nya 2 kali? Ini berarti 5 ditambah 2 kali 3, berarti harusnya 11 ya. Oh, nggak mau dia. Berarti dia minta untuk tanda ini dikasih tanda. Jadi kalau kita pakai apa namanya,
kurung ya. XPR sebentar. Apa ini nggak perlu sebentar. Oh, ini salah ini. XPR 5 plus. Oh, ada spasinya. Bentar. Ini harus ada spasinya. Antara ini dengan ini. Saya lupa kenapa ini. Repot kan. Comment citation, syntax error, need the user. Oh, nggak mau dikasih kurung berarti. Oh, kalau ini yang dikurungnya dihapus nih harusnya juga dihapus juga. Oh iya. Jadi nggak mau pakai kurung dia. Atau misalkan tak pakai. Kayak gini mau nggak? Nggak mau deh. Ya berarti kesimpulannya kurung nggak ada gunanya ya di sini. Di mana? Apa namanya di sini? Oh ya. Backslash juga. Nah, ini adalah berikutnya adalah contoh daripada XPR ya. Di sini saya punya program namanya tes6.sh, isinya adalah menghitung luas persegi panjang. Ya, echo enter height of rectangle, taruh tinggi daripada kotak. Kemudian berikutnya dibaca dengan perintah read. Kemudian berikutnya tunjukkan panjang daripada kotak, ya dibaca sebagai bit. Ya. Maka di sini ketika kita kalikan XPR $hig. Nah perhatikan di sini nggak bisa langsung pakai kali, tapi harus pakai slash. Ya. Dan mereka dipisahkan oleh spasi. Jadi ini ada spasi, ini ada spasi. Nah, maka di sini kita masukkan ke variabel area. Echo area of the rectangle is $area. Nah, kalau kita jalankan di sini, masukkan tinggi daripada kotak 10, panjang daripada kotak 5, maka luas daripada kotak adalah 50. Nah, perhatikan di sini yang menarik adalah kita nggak bisa masukkan angka koma, karena itu sebetulnya ya
Ya ini aja kalian udah ngelihat ya kalau shell itu buruk kalau dipakai buat hitungan ya. Soalnya kalau panjang kayaknya dia nggak bisa baca kalau terlalu kompleks ya. Misalkan di sini saya masukkan langsung aja dolar I dikali dengan dolar J. Tadi apa tadi? Dolar Eko, dolar I. Nah, ini kalian sudah lihat di sini begitu dia diubah ya. Maksudnya kita menggunakan angka bilangan yang tidak bulat ya atau bilangan float ya. Maka dia akan error. Di sini beda errornya, ini non-numeric argument, di sini comment not found. Tapi kalau comment not found harusnya gini aja, coba dolar K sama dengan atau K comment not found ya. Ini nggak mau dia. Harus pakai, oh iya pakai XPR ya Allah. Sebentar. Nah ini hasilnya adalah non-integer argument. Ya, nggak masuk di sini. Nah berikutnya adalah, jadi kalau bilangannya float nggak mau dia. Nah kita coba lihat pada kasus kemarin kita udah lihat if sama for ya, tapi kita belum ngelihat case ya. Kemarin if then else ya, else if else ya. Tapi kita belum nyoba case. Jadi di sini kita juga punya case. Misalkan di situ case di mana nilai stringnya adalah maka pola A perintah 1, pola 2 perintah 2 dan seterusnya sampai dengan yang default, nilai default yaitu perintah N. Coba kita lihat di atas. Do you really want to delete $1? Yes or no? Nah, kita simpan dalam variabel choice. Case choice, berarti kan di sini ada tanda petiknya. Ya. Karena dia adalah string. In yes RM $1, maka dihapus parameter 1 inputnya. Deleted 1.
Ya. No, Eko did not delete $1. Selain itu, di situ invalid ya untuk default ya. Nah, case kita balik dengan esak. Nah, perhatikan di sini ada pemakaian titik koma 2 kali ya. Kita selama ini nggak pernah pakai sama sekali ya. Kecuali pada kasus case. Kemarin if kan nggak pakai. If else, if then else, if then else, then ya. Ngajarnya selesainya sampai jam berapa? Jam 9 paling. Itu sudah mulai kamu belajar sih. Halo. Iya, kan masih bisa lihat sih. Sebentar nanti. Jangan diganggu. Jangan ini lagi didengar ini. Harus cepat. Diamlah. Udah apa ya selesai itu loh, udah mulai. Mbak izin. Nah, di sini misalkan di sini saya punya program yang namanya myrm.sh. Ya. Nah, ketika saya jalankan, di situ in parameternya adalah file 1. Do you really want to delete file 1? Ya. Yes or no. Nah, kalau jawabannya yes, berarti dia akan mendelete. Ya, perhatikan di sini pemakaiannya. Ya. RM. Nah, perhatikan di sini waktu kita lihat case di situ di pertama ini apa namanya? Kalau ada 2 komen ya. Itu yang pertama itu titik komanya 1. Kalau udah terakhir baru titik komanya 2. Tapi kalau cuma 1 ya langsung titik koma. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah while. Nah, while di sini digunakan untuk melakukan looping. Ya, jadi dia akan dilakukan looping tersebut sampai kondisi yang diinginkan tercapai. Kalau di C kita punya repeat until ya. Kalau saya nggak ada ini di apa? Well ada di C, di shell juga ada. Oke, lihat di sini respon sama dengan no. Karena dia string maka dia pakai global. While respon tidak sama dengan yes, maka echo wake up yes or no. Nah, kalau dia no, ya, dia akan terus looping. Ya, perhatikan di sini, ya. Jadi sepanjang dia, ini kan titik ini ya. Apa namanya berarti no ya. Berarti selama dia no, dia akan terus ngeprint wake up lagi enggak. Selesai. Nah, di sini while ini adalah komen untuk ngetesnya apa namanya yang dilakukan ini dalam do dan done. Nah, perhatikan juga di sini tidak ada titik koma. Ya, kalau kita lihat itu. Nah, kemudian apalagi yang menarik yaitu break. Nah, pada kasus break itu digunakan untuk melakukan untuk keluar daripada looping yang paling dalam. Nah, tadi kan kita punya while ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa keluar dari looping while?
Jadi ini apa namanya, sekarang lagi musim kerjasama ya. Jadi kemarin itu kita dapat tawaran dari Amazon, AWS ya sekarang. Mungkin kalian udah sebagian udah ikut trainingnya AWS yang di coding itu ya. Nah, kita ditawarin masukkan kurikulum di ini. Terus kemarin kalau Cisco kan kita udah lama jalan, cuman apa namanya, dari dulu itu kapan ya saya pulang 2012 Cisco itu sudah nggak ada kayaknya. Sebelum 2012 kayak sempat jalan. Itu kan kita punya training center. Nah, itu udah jalan sekarang. Cuman apa namanya, ya tadi itu sempat vakum. Nah, ini juga ada tawaran dari isi konsil. Isi konsil ini yang CEH ya. Kemarin kita ditawarin isi konsil tuh pakai labnya, cuman nggak tahu, saya juga nggak ngerti dealnya di atas gimana. Ya kalau mungkin kalau jadi deal sih mungkin kita punya modul baru ya. Maksudnya kalian di apa namanya, selama ini kan kalau kita praktikum sistem, saya nggak pernah ngajar sih apa namanya. Tapi saya ngerti bapak-bapak itu pakai modulnya isi konsil, tapi ya ini VM-nya bikin sendiri. Nah, kalau misalnya deal sama ini, berarti kita nanti bisa pakai modulnya mereka. Maksudnya lab-labnya mereka yang ditaruh di cloud. Ya, semoga aja nggak ada rintangan. Kalau yang AWS sih kayaknya sudah positif. Kalau AWS itu murah loh. Kemarin itu ditawarin kalau misalnya kalian ikut yang itu kan sekarang $100 ya. Kalau ikut ini bisa dapat diskon 50%, berarti itu $50. $50 sekitar 750.000 ya. Untuk dapat yang certified yang paling dasar ya. Kalau yang di atasnya itu sekitar $200, kalau dapat voucher berarti $100. Ya lumayan. Kayaknya memang apa, dan materinya gratis. Oke, ini saya sambil baca. Ya, banyak berita bagus. Oke, berikutnya adalah break. Break ini digunakan untuk keluar dari looping yang paling dalam kembali lagi. Jadi di sini while 1 selama dia adalah 1, selama kondisinya 1, kecuali kalau kita set di sini kondisinya adalah selain 1 ya. Berarti kita akan melakukan dia akan ngeprint
Nah, ini kalau kita jalankan di sini wake up, yes, no, maka di sini jawabannya adalah misalkan kita nulis no, maka dia akan terus looping ya. Sampai jawabannya adalah yes. Nah, perhatikan di sini apa namanya breaknya di sini ya. If respon sama dengan yes, maka then break. Oke, berikutnya di sini fungsi. Jadi di sini kita bisa bikin fungsi. Ini contohnya nggak terlalu bagus ini yang fungsi. Jadi yang dilakukan simpel banget. Jadi kita perlu sebutkan nama fungsinya, kemudian di dalam fungsi itu ada tanda kurung kurawal. Nah, untuk memanggilnya kita cukup ketikkan nama fungsinya saja. Nah, ini contohnya. Saya cuma nulis hello world aja. Oke, yang penting pesannya tersampaikan ya. Jadi ini sebetulnya nggak ada aturan harus FN ya depannya. Cuman ini kebetulan aja di sini apa namanya di contohnya itu FN itu untuk menunjukkan function ya. Tapi sebetulnya nggak harus depannya itu FN. Tapi biasanya kalau nulis function itu huruf besar itu apa namanya? Kalau di tapi sebetulnya nggak ada kriterianya sih. Maksudnya harus huruf kecil atau harus huruf besar ya itu nggak ada sebetulnya. Saya nggak pernah baca. Tapi di sini yang dipakai itu adalah huruf kecil dulu, ya, baru huruf besarnya.
Nah, misalkan kita mau jalankan di sini, nah perhatikan di sini dia cuma nulis hello world ya, tapi di sini kita gunakan function ya. Nah, perhatikan ketika kita nuliskan function di sini kita panggil di bawah. Nah, bagaimana dengan fungsi yang ada input parameternya? Ya. Nah, ini terjadi pada kasus yang hello world 2. Jadi di sini berikutnya ini adalah contoh. Jadi jelek gini. Oke, ini di sini ada kita masukkan lokal variabel yaitu hello sama dengan hello. Ya. Nah, kita panggil di dalam function. Nah, di function ini kita ini ya, kalau nggak salah ada di contoh sih, di praktikum kayaknya. Function hello 2 lokal di sini ada function yang apa global sama yang lokal. Jadi di sini variabelnya ada hello, yang satu word, satunya yang pertama adalah hello, yang satu word. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ketika dijalankan di situ kita panggil hello-nya, di situ apa yang terjadi? Ini nama fungsinya dipanggil juga di sini. Ini harusnya nanti tak cekin sih. Ini harusnya bukannya ini ya, apa nyambung ya. Oke, di sini pertama dia ketika kita jalankan hello di awal itu akan keluar isi daripada lokal variabel. Ya. Tapi kalau kita jalankan hello di sini maka akan keluar hello. Coba sih sebentar. Ini kita nyoba global sama harusnya cuma gini aja, kenapa kok ada tulisan function di depan. Berarti kan nggak ada ini ya, nggak ada jarak antara nama variabel dan isi variabel. Ditutup bola kita panggil nama fungsinya mungkin enggak ya enggak ya.
Oh, comment not found. Oh, local convolution function. Coba, tadi harus pakai ini ya. Value 2 comment not found. Oh, harus ada function ya berarti. Coba. Dolar. Iya, berarti ini harus ada tulisan functionnya. Ah, tadi ada functionnya ya tulisan. Enggak ya, ini harusnya ada functionnya ini. Coba kita lihat di sini eco dolar hero. Kosong. Bukan, iya kan, dolar hero. Ini yang global nggak kelihatan. Eco dolar hero. Biar nanti saya ceknya lagi. Oke, sementara itu dulu. Ya, gimana mengeluarkan apa global variable. Oke, ada pertanyaan? Ya, nanti sekitar jam 9 ya. Kalian kerjakan dulu, nanti setengah 9 saya resume hari ini. Mana Google? Wih, alhamdulillah. Gimana caranya supaya program itu bisa jalan sesuai dengan permintaan outputnya. Ya, jadi jangan pasrah sama codingnya. Jadi tolong diotak-atik supaya dia bisa jalan. Untuk percobaan harusnya nggak ada masalah. Paling masalahnya spasi sama apa itu backward ya. Hati-hati di situ. Oke, itu aja hari ini. Ada pertanyaan?
Oh iya, nanti tolong saya dicekkan ya, apa absensi kalian. Apa namanya, kalau memang ada masalah, ini kan sebetulnya untuk yang kelas A, itu harusnya trikotnya jam 5 sampai jam 7 ya. Ya pokoknya ya selama dia ada di absensi sih nggak masalah jam berapa sampai jam berapa. Ya, kelas B jam 7 ke atas sampai jam 9. Oke, tadi. Oh iya masih jalan ini meeting saya. Izin bertanya, Bu. Iya ada Pak Ryan. Jadi tadi untuk praktikum 8, percobaan 1 sampai 5 ya, Bu ya, yang harus Iya, dilatih latihan ya, latihan 1 sampai 5 itu harus di ini ya, sesuaikan lagi ya. Itu dia sudah ngasih kerangka, kalian tinggal melanjutkan aja. Oh, latihan 1 Itu. sampai 5 ya, Bu ya? Yang latihan ya. Kalau percobaan harusnya itu sudah jalan ya, tidak masalah. Karena itu full script, jadi harusnya nggak ada yang error. Oke, Bu, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya. Ada lagi. Kalau nggak ada, saya tutup dulu sampai di sini. Terima kasih buat kehadirannya. Mungkin hari Senin kita akan tetap seperti ini. Ternyata jadwal saya itu nanti kita bicarakan lagi. Besok kalau nggak salah saya ada kelas ya jam berapa ya? Jam 8 ya. Mungkin yang pagi ini juga harus pindah ke sore yang buat besok. Praktikum kayaknya. Oh berarti yang pindah malam yang hari Senin aja, Bu? Ya, enggak, yang besok juga. Saya besok jam 8 udah mulai sampai jam 10. Oh, besok kelas A enggak ada jamnya Bu Fitri. Kayaknya kelas B ya. Iya, Bu. Untuk kelas B jam 2 sampai jam setengah 5, Bu. Oh, siang ya? Oh, kalau gitu siang bisa sih nanti, insya Allah. Soalnya ternyata, saya malah dipikir ternyata jadwalnya berubah lagi. Ya. Nggak pagi kan, kalau pagi saya nggak bisa. Ya, baik, Bu. Jadi seperti biasa ya, Bu, jadwalnya? Oh iya, jam 2 ya? Oke. Kalau jam 2 sih nggak masalah. Oke, itu aja dulu. Terima kasih buat kehadirannya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum.